Karmel, Karmelite Santi Elie, dan Komunitas Tritunggal Maha Kudus merupakan 3 bersaudara yang lahir dari seorang bapak pendiri yang sama, yaitu Romo Yohanes Indra Kusuma Okarem. Putri Karmel sebagai anak sulung adalah sebuah kongregasi yang didirikan untuk para suster, lahir pada tahun 1982 di Ngadireso, Malang, Jawa Timur. Beberapa tahun kemudian, lahirlah anak kedua, yaitu komunitas untuk para frater yang diberi nama Karmelite Santi Elie atau CSE pada tahun 1986 di Ngadireso, Jawa Timur. Sedangkan si bungsu, yaitu Komunitas Tritunggal Maha Kudus atau KTM, lahir pada tahun 1987 di tempat yang sama. KTM merupakan sebuah komunitas yang didirikan untuk para awam. Ketiga bersaudara ini menghayati spiritualitas yang sama, yaitu perpaduan yang indah dan unik dari spiritualitas Karmel dan spiritualitas pembaharuan hidup dalam roh atau karismatik. Dengan spiritualitas Karmel, mereka dibantu untuk memasuki lorong-lorong doa dengan adanya teladan para kudus Karmel. Melalui spiritualitas ini, mereka diajak untuk berani masuk ke dalam keheningan dan kontemplasi, di mana mereka dapat berjumpa dengan Allah yang mengasihi. Hidup doa yang mendalam akan membantu setiap anggota untuk semakin berkembang dalam hidup rohani dan pelayanan mereka. Spiritualitas yang kedua, yaitu pembaharuan hidup dalam roh, membawa mereka untuk dapat dengan segenap hati bergantung pada bimbingan Roh Kudus, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam pelayanan. Mereka mau terbuka terhadap karya Roh Kudus dan karismanya tanpa menghilangkan dimensi kontemplasi sebagai akar dari kekuatan karma. Mereka mengambil dan menghayati spiritualitas pembaharuan hidup dalam roh lebih pada segi teologis. Visi dan misi mereka adalah dalam kuasa Roh Kudus mengalami dan menghayati sendiri kehadiran Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan sampai pada persatuan cinta kasih, serta membawa orang lain pada pengalaman yang sama. Sebagai biarawan dan biarawati, para frater dan suster hidup dalam klausura di pertapaan mereka. Mereka menghayati kehidupan doa setiap hari dengan adanya doa hening, ibadat pagi dan sore, perayaan Ekaristi, adorasi, Lectio Divina atau bacaan suci sebagai salah satu jalan kontemplasi dalam membaca kitab suci. KTM terbagi dalam kelompok-kelompok sel yang terdiri dari 4-16 orang anggota, dan mereka secara rutin berkumpul mengadakan pertemuan sel setiap minggu atau 2 minggu sekali. Dalam pertemuan sel inilah mereka berdoa bersama, memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan pengajaran, dan saling men-sharingkan pengalaman iman. Dengan jalan ini, mereka dapat bertumbuh dalam hubungan pribadi dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama, serta ikut ambil bagian sebagai anggota tubuh Kristus dalam membangun gereja. Pembinaan anggota adalah unsur yang penting dalam kehidupan ketiga komunitas. Untuk itu, mereka dibekali dengan berbagai macam pelajaran yang sama. Para suster dan frater mendapatkan pelajaran itu setiap hari, sedangkan para anggota KTM mendapatkan pelajaran secara berkala. Misi ketiga komunitas ini
adalah untuk mewartakan kasih dan kehadiran Tuhan yang menyelamatkan ke dalam dunia melalui cara hidup mereka. Dengan mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan doa setiap hari, mereka dipanggil untuk membawa orang lain kepada pengalaman yang sama, membimbing banyak orang kepada hidup doa dan kontemplasi, serta keterbukaan terhadap Roh Kudus. Mereka melakukan hal ini dengan berbagai macam pelayanan, seperti memberikan retret, bimbingan rohani, konseling, pelayanan doa penyembuhan baik fisik maupun penyembuhan batin. Pelayanan tersebut dilakukan baik di pertapaan-pertapaan atau rumah retret sendiri maupun di tempat lain di Indonesia dan di luar negeri. Di samping itu, setiap tahun mereka juga mengadakan retret untuk kaum muda atau camping rohani yang biasanya diikuti oleh sekitar 1.200 sampai 1.600 anak muda dari berbagai macam daerah. Mereka bahkan tidak keberatan untuk tidur di tenda. Beberapa tahun terakhir ini, mereka juga mengadakan retret khusus untuk para imam, biarawan, dan biarawati. Bentuk pewartaan yang lain diberikan oleh ketiga komunitas ini melalui media komunikasi yang ada, seperti menerbitkan buku rohani dan juga majalah-majalah. Selain itu juga ada pengajaran dalam bentuk CD dan VCD, serta pewartaan melalui media maya dengan website www.karmelia.net. Para volunteer adalah anggota KTM yang merasa dipanggil secara khusus untuk memberikan waktu dan diri mereka secara penuh melayani umat Allah 1 atau 2 tahun. Mereka melakukan ini tanpa imbalan, semata-mata hanya untuk melayani gereja. Mereka diutus ke berbagai daerah untuk mewartakan Kristus, seperti ke daerah Papua, Flores, Maluku, dan lain-lain. Kehadiran para volunteer ini sungguh dirasakan manfaatnya bagi gereja. Mereka dengan sukarela melayani umat demi cinta kepada Tuhan. Jika anggota KTM ada yang menjadi volunteer yang dikirim pergi ke daerah misi, maka sebaliknya dalam tubuh Putri Karmel dan CSE ada anggota yang terpanggil untuk hidup sebagai pendoa-pendoa dalam komunitas padang gurun. Mereka menjalankan cara hidup semi-eremitik, hidup dalam keheningan dan kesunyian, dengan berdoa dan bekerja tanpa adanya pelayanan-pelayanan aktif kepada umat. Mereka mengambil teladan Musa yang naik ke atas gunung untuk berdoa, sementara Yosua memimpin umat Allah untuk memasuki tanah Kanaan. Para suster dan frater berdoa bagi misi gereja sebagai kelanjutan karya keselamatan Yesus Kristus. Putri Karmel yang lahir di Malang, Jawa Timur, saat ini telah mempunyai beberapa rumah cabang baik di Indonesia maupun di luar negeri. Biara pusat ada di Ngadireso, Malang, Jawa Timur. Sedangkan rumah cabang mereka ada di Cikanyere, Jawa Barat, Ruteng, Flores, Medan, Sumatera Utara, Jayagiri, Malang sebagai rumah studi, Sabah, Malaysia, Amerika, Roma, Italia sebagai rumah studi. Sedangkan CSE, mereka mempunyai biara pusat di Cikanyere, Jawa Barat, dan rumah cabang mereka ada di Tidar, Malang sebagai rumah studi, Medan, Sumatera Utara, Sabah, Malaysia, Roma, Italia sebagai rumah studi. Sedangkan KTM sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara ini telah mempunyai anggota kurang lebih 14.000 orang. Dan anggota KTM telah tersebar di mana-mana. Sedangkan di luar negeri,
KTM sudah berkembang di Singapura, Australia, Amerika, Kanada, Malaysia, Filipina, dan Eropa. KTM Distrik Manado sendiri sebagai salah satu distrik komunitas memiliki seorang pelayan distrik, yaitu Ibu Meidi Sembung, dibantu dengan 8 pelayan wilayah, yaitu wilayah Manado Dewasa dengan pelayan wilayah Bapak Hengki Kasenda, wilayah Muda-Mudi Manado dengan pelayan wilayah Marcella Cornelis, wilayah Sea dengan pelayan wilayah Ibu Maria Goretti Lego, wilayah Bitung dengan pelayan wilayah Ibu Yulin Sampo, wilayah Tata Aran dengan pelayan wilayah Ibu Roksi Kainde, wilayah Tompaso dengan pelayan wilayah Bapak Edi Manayang, wilayah Talaut dengan pelayan wilayah Ibu Patricia Tine, wilayah Warembungan dengan pelayan wilayah Bapak Jerry Wagyu, di mana setiap wilayah terdiri dari minimal 4 sel komunitas dilayani oleh pelayan sel dan wakil pelayan sel masing-masing. Saat ini, KTM Distrik Manado memiliki sekretariat yang bertempat di Kompleks Ruko, Jalan Raya Manado Tomohon, samping SPBU Winangun, dengan Sekretaris Distrik Ibu Koni Wilar. Program kerja KTM Distrik Keuskupan Manado antara lain menyelenggarakan retret dasar hidup Kristiani dalam Roh Kudus atau retret awal, praise and worship, serta KRK, ibadah sel komunitas, misa penyembuhan, novena dan konseling, kor gabungan, doa dan pelayanan orang sakit, pengajaran dan pembinaan anggota, pelayanan bakti sosial bagi masyarakat kurang mampu, serta pelayanan bersama imam, suster, dan frater lintas komunitas di dalam gereja Katolik. Demikianlah sekilas pandang tentang KTM Distrik Manado. Itulah sekilas pandang mengenai kehidupan dan pelayanan ketiga komunitas Putri Karmel, Karmelite Santi Elie, dan Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Tempat atau pusat spiritualitas mereka telah menjadi oasis bagi banyak orang yang rindu untuk bertemu Tuhan dan mengalami kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itu, ketiga komunitas ini ingin mewartakan kasih Tuhan yang sama kepada seluruh dunia, sehingga banyak orang akan kembali kepada Tuhan dan diselamatkan. Tuhan memberkati.